Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Kali ini aku mau membuat putri salju pandan. Rasanya enak, cara buatnya juga mudah, dan resepnya ini biasa aku pakai untuk jualan. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 300 gram margarin dan butter. Ini aku mix ya, kalau teman-teman nggak mau di mix, hanya pakai margarin aja juga boleh. Kemudian kita tambahkan 120 gram gula halus. Selanjutnya kedua bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata dan teksturnya berubah menjadi creamy. Untuk mengaduknya aku menggunakan whisker aja seperti ini. Kalau teman-teman pakai mixer boleh gunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, kita cek dulu kalau misalnya margarinnya masih ada yang bergerindil seperti ini. Kita lanjutkan untuk mengaduknya ya, sampai teksturnya lembut dan berubah menjadi creamy. Kalau sudah teksturnya lembut, kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kita aduk kembali. Kalau sudah tercampur rata, kemudian ini akan kita tambahkan susu bubuk sebanyak 2 bungkus. Kemudian kita tambahkan 100 gram tepung maizena. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita masukkan keju sebanyak 100 gram. Ini sudah aku parut ya. Untuk kejunya aku gunakan keju cheddar. Kita aduk kembali. Kalau sudah, kemudian mau aku tambahkan pasta pandan. Untuk pasta pandannya aku gunakan yang seperti ini. Kalau teman-teman mau samaan boleh, mau pakai merek lain juga boleh, silahkan. Aku tambahkan kurang lebih 1 sendok teh. Lalu ini akan aku aduk sampai tercampur rata. Kalau pasta pandannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita mau masukkan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya ini aku gunakan tepung terigu protein rendah sebanyak kurang lebih 500 gram dan ini akan aku masukkan secara bertahap. Kemudian ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kelihatan aku mengaduk menggunakan whisker agak susah, jadi akan aku tambahkan tepung terigu dan aku aduk menggunakan tangan. Untuk mangkok yang aku gunakan ini terlalu kecil ya, kurang besar. Nanti kalau teman-teman mau membuat resep seperti aku ini, boleh menggunakan mangkok yang agak besar ya. Nah, ini tahap yang ketiga atau yang terakhir, aku masukkan tepung terigu. Ini aku masukkan semua ya. Kemudian ini mau kita aduk sampai tercampur rata dan tekstur adonannya berubah menjadi kalis. Tandanya adonan sudah kalis pada saat kita pegang dengan telapak tangan atau jari-jari kita sudah tidak ada yang menempel. Selain itu, adonannya sudah mudah untuk kita bentuk. Menurut aku adonannya ini sudah cukup kalis. Kita lihat sudah tidak ada yang menempel di telapak tangan dan kemudian ini juga sudah mudah untuk kita bentuk. Selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita siapkan loyang. Untuk loyangnya ini aku sama sekali nggak lapisi dengan margarin ya. Kemudian untuk cetakannya supaya rata aku gunakan sendok takar ukuran 7,5 ml atau 7,5 gram. Kita ambil satu peres seperti ini. Kemudian ini akan kita bentuk bulat. Untuk bentuk ini bebas aja ya, kalau teman-teman mau pakai cetakan juga boleh, tapi aku bentuknya bulat aja seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita letakkan di atas loyang.
Pada tahap ini teman-teman jangan lupa sudah panaskan oven ya. Kalau teman-teman pakai oven listrik, panaskan selama kurang lebih 10 menit, setting dengan api atas bawah dengan suhu 140 derajat. Kalau teman-teman di rumah menggunakan oven tangkring juga sama, harus dipanaskan terlebih dahulu, gunakan api sedang aja. Nah, ini semua sudah aku bentuk, siap untuk kita oven. Kali ini aku memanggangnya menggunakan oven tangkring. Ini akan kita oven kurang lebih 40 menit atau sampai matang. Di menit ke-20 jangan lupa tukar posisi loyang atas ke bawah dan yang bawah ke atas. Kalau sudah matang kemudian kita angkat. Siapkan 300 gram gula halus, kemudian kita masukkan putri salju yang sudah matang. Ini aku masukkan dalam keadaan panas ya. Kenapa aku masukkan putri saljunya dalam keadaan panas? Supaya nanti gulanya ini nempel pada kue putri salju. Kita aduk sampai tercampur rata dan ini aku pelan-pelan aja ya mengaduknya supaya nanti putri saljunya ini nggak hancur. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini mau aku sisihkan. Selanjutnya kita siapkan 200 gram gula donat atau gula dingin. Untuk toples aku gunakan ukuran 500 gram, sebelumnya sudah aku lapisi dengan kertas renda, aku tambahkan silika gel, kemudian aku lapisi dengan plastik. Kita ambil 1 butir putri salju yang sudah kita taruh di gula halus tadi, kemudian kita lapisi dengan gula donat seperti ini. Kita ulangi sampai selesai ya. Oh ya, buat teman-teman di rumah kalau mau samaan menggunakan toples kayak aku gini juga boleh, atau menggunakan toples tabung juga boleh ya. Sekarang yang lagi musim itu pakai toples tabung, tapi aku biasa gunakan toples seperti ini. Kemudian setelah 1 lapis selesai, aku lapisi menggunakan kertas renda. Selanjutnya akan aku letakkan lagi kue putri saljunya seperti ini. Jadi setiap lapis aku beri lapisan kertas renda ya. Bebas aja, teman-teman mau pakai plastik juga boleh. Nah, hasilnya seperti ini. Sebelum kita tutup, kita diamkan dulu sampai suhu ruang atau sudah dingin. Nah, kalau sudah dingin, kemudian kita tutup rapat. Selanjutnya, ini akan kita beri isolasi di bagian pinggirnya supaya kedap udara. Jangan lupa di bagian akhir solasi kita potong seperti ini menggunakan gunting, lalu kita lipat ke bagian tengah seperti ini ya. Ini memudahkan nanti customer kita pada saat membuka toples kue dari kita. Supaya lebih cantik dan menarik, kita tempeli dengan stiker di bagian atasnya seperti ini. Nah, cantik ya, buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Resep ini pokoknya enak banget, wajib coba. Dari 1 resep tadi aku menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram dan setengah toples seperti ini. Putri salju pandan ini rasanya enak, lumer pada saat kita makan, dan ini cocok banget untuk ide jualan atau isian toples pada saat acara hari raya nanti. Buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.